seorang uskup ya Paus Urbanus II itu menyuarakan bahwa sudah saatnya lah kita melakukan perlawanan dengan motif ya dengan motif mati jihad ya apa namanya itu perang krusade, perang salib itu adalah paus de Paul. Perang salib itu apabila kita mati maka mati dalam keselamatan. Nah juga hal ini membangkitkan semangat mereka karena Yerusalem pada waktu itu ditaklukkan oleh umat Islam yang bertepatan pada tahun 634 oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya walaupun pada waktu itu baru pada pintu gerbangnya Palestina, lalu kemudian nanti dilanjutkan oleh Umar bin Khattab dengan mengambil alih kekuasaan itu dari raja ya, diserahkan penuh. Nah, inilah nanti menjadi pintu gerbang umat Islam melakukan perluasan wilayah menuju ke Hira, pintu gerbangnya Irak, lalu menuju ke Romawi Mesir. Itu bertepatan pada tahun 638. Lalu kemudian Mesir ditaklukkan. Itu adalah pusat-pusat kekuasaan Kristen. Nah, dari motif ini tentu saja mereka sakit hati karena kota suci yang mereka agungkan di Palestina itu diambil alih oleh umat Islam, ya, dan itu nanti berakhir setelah direbutnya saat perang salib tahun 1187 ya diambil alih oleh Salahuddin Al-Ayyubi sampai kemudian dikuasai oleh ya bangsa Israel sekarang ini. Ya dikuasai oleh Turki Utsmani kurang lebih 700 tahun lamanya. Lalu diambil alih oleh Inggris, ya Amerika. Nah, itulah mereka terus melanjutkan bangsa-bangsa Eropa ini menjajah. Nah, dari itulah setelah Napoleon Bonaparte ya memasuki Mesir tahun 1798 pada waktu itu ingin memperluas kekuasaannya, maka menjadi mangsa yang paling bagus diambil alih oleh Napoleon Bonaparte. Mesir dijadikan sebagai pusat untuk penyebaran ke seluruh Eropa. Ya, ke seluruh Eropa kekuasaan-kekuasaan itu diambil alih. Untungnya ya Napoleon Bonaparte hanya berkuasa kurang lebih 3 tahun di Mesir, yaitu tahun 1801 terpaksa dia harus angkat tangan, angkat kaki menuju ke Perancis. Karena Perancis pada waktu itu dalam keadaan, ya wilayahnya Perancis pada waktu itu dalam keadaan sangat memprihatinkan. Akhirnya mereka kembali ke Perancis. Jadi hanya 3 tahun. Nah, dalam 3 tahun itulah salah seorang gubernur yang dipercayakan oleh Turki Utsmani, ya Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha ini adalah seorang buta huruf. Ya, keterampilan mereka itu hanyalah memungut pajak di pasar-pasar. Terus menduduki jabatan itu melihat kenyataan-kenyataan orang Prancis yang membawa kemegahan, kemajuan-kemajuan itu sehingga umat Islam yang ada di Mesir sadar apa yang menjadikan mereka itu bangkit, apa yang menjadikan mereka itu maju dengan peralatan-peralatan senjatanya menggunakan meriam yang sangat canggih, ya percetakan-percetakan kertas yang sangat luar biasa karena memang ingin menguasai Mesir. Disitulah umat Islam membelalak matanya, lalu ia menyatakan, ya kita ini sangat ketinggalan. Nah belajar dari ilmu yang dibawakan oleh Prancis itu, maka umat Islam mulai ya membuka jalan bagaimana cara supaya kita maju. Ya Ali Pasha, ya ketika Prancis tinggalkan Mesir maka itu diambil alih oleh Ali Pasha. Ali Pasha ini adalah seorang pembaharu pertama dari Islam, lalu bangkit semangatnya untuk memajukan Mesir dengan cara untuk mengirim mahasiswa untuk pergi ke Perancis untuk belajar. Apa yang harus dia pelajari di situ? Dia melihat bahwa peperangan adalah sangat-sangat penting. Makanya Ali Pasha ini mahasiswa untuk belajar sekolah-sekolah militer.
Ya itu pertama dulu yang didirikan, karena dengan jalan itu maka kita harus bisa menangkal seluruh penjajahan itu melalui angkatan persenjataan sebagaimana yang dilakukan oleh Prancis. Dari situlah mulailah maju ya, walaupun di sana sini bangsa asing telah menjajah dunia Islam yang sudah dikuasai dulu, satu persatu diambil alih. Tapi dengan gesitnya perjuangan-perjuangan umat Islam yang diprakarsai oleh Syah Waliullah, ya Syah Waliullah, kemudian Muhammad Abdul Wahab, semuanya itu bangkit. Lalu dari situ lagi bangkit Jamaluddin Al-Afghani dengan muridnya Rashid Rida, muridnya Syekh Muhammad Abduh. Bagaimana Islam bisa bangkit kembali? Ya, itu pada tahun 1800-an. Dari situlah kita bisa menilai bahwa umat Islam pada saat masa klasik, masa pertengahan sampai masa modern. Jadi masa klasik yang kita kategorikan di sini, Islam berjaya pada waktu itu ya 3 masa sebagaimana disepakati oleh ya ilmuwan sejarah bahwa zaman dalam Islam itu dibagi 3, yaitu periode klasik, periode pertengahan, periode modern. Periode klasik itu nanti mulai Islam berkembang, yaitu periode klasik yang dimulai pada tahun 650 sampai tahun 1250. 650 itu dimulai pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Karena memang masa Khalifah Utsman bin Affan itu dimulailah perluasan wilayah. Ya, sampai perluasan wilayah dilakukan sampai 1250. Itu adalah periode klasik. Periode klasik itu dibagi 2, yaitu masa ekspansi dan masa integrasi. Lalu kemudian setelah itu masuk abad pertengahan. Abad pertengahan itulah yang diketahui yaitu fase integrasi mulai tahun 1500 sampai 1250. Di masa integrasi inilah Islam mulai mundur karena adanya perang salib. Lalu kemudian ya perang salib lalu ditopang lagi dengan adanya Holocaust. Ya seorang bangsa barbar ya dari timur menghancurkan umat Islam sehingga umat Islam itu mundur, tapi bukan runtuh, tapi dia mundur. Nah, pada pertengahan inilah kita tidak terlena juga dengan itu karena masih syukur ada 3 kerajaan besar yang muncul pada waktu itu, walaupun hanya berbeda-beda tempat. Kesyukuran kita 3 kerajaan besar yang dimaksud itu adalah kerajaan Turki Utsmani yang berpusat di Turki, kemudian kerajaan Mughal di India, lalu kerajaan Persia. Persia itu Safawi di Persia itu 3 kerajaan besar, tetapi tidak mengakar, berbeda dengan kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya yaitu Bani Umayyah, Bani Abbasiyah itu mengakar sampai ke Serabut. Tetapi 3 kerajaan besar ini walaupun dia berjaya tapi dia tidak menyerabut, sehingga pada waktu ada serangan-serangan itu runtuh dengan sendirinya karena tidak terhunjam ke bawah tanah, tidak dimodali dengan keyakinan atau akidah Islam sebagaimana yang diterapkan oleh para sahabat-sahabat zaman dahulu. Dan dari situlah ya dengan runtuhnya seperti Spanyol, ya walaupun dikuasai kurang lebih 700 tahun lamanya. Lalu kemudian yang Mesir itu ya setelah runtuhnya Mesir, lalu kemudian masih ada lagi satu kerajaan Mughal tapi juga itu sangat sangat mudah usianya, kecuali yang bertahan itu adalah Turki Utsmani. Turki Utsmani itu ya mulai mundur ketika dikuasai ya Sultan yang terakhir itu adalah Sultan Abdul Majid II, lalu diambil alih oleh Mustafa Kemal Atatürk. Mulailah Turki menjadi negara sekuler. Negara sekuler ini yang diprakarsai oleh Mustafa Kemal Atatürk, tapi sekarang ini sudah tidak lagi ya setelah meninggalnya Mustafa Kemal Atatürk, mulailah diadakan perombakan-perombakan ini setelah Presiden endorgen, maka ide-ide Mustafa Kemal Atatürk yang bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan Islam pada dasarnya itu dibolak
akan dibalik oleh Endorgen. Ya, kalau Mustafa Kemal Atatürk itu dilarang orang mengaji, dilarang orang memakai hijab, tidak suara azan tidak boleh dikumandangkan, harus berbahasa Turki. Sekarang Endorgen melakukan pembaharuan dan sangat spektakuler. Dan bukan saja di Turki, semua negara-negara yang ada. Mudah-mudahan Amerika yang kita pelajari nanti. Negara Amerika yang dikuasai oleh siapa? Donald Trump. Yang beliau ini sangat membenci umat Islam, Islamophobia. Tapi mudah-mudahannya dengan adanya tokoh-tokoh umat Islam, ya mudah-mudahan itu Islam mendapat rahmat dari bumi, rahmat dari alam. Semoga nanti Islam di Amerika bisa menjadi Islam menjadi mayoritas kedua, ya agama mayoritas kedua, ya sehingga ia bisa terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu Amerika. Beda lagi Perancis, ya kita akan pelajari nanti. Jadi setelah masuknya masa pertengahan ini dengan 3 kerajaan besar yang berkuasa, tapi dia tidak sekuat dengan kerajaan Islam sebelumnya, maka hidupnya sangat mudah goyah, akhirnya dikuasai oleh bangsa asing yang berkuasa ratusan tahun. Tapi alhamdulillah dengan kuasa Tuhan, Mesir pertama kali merdeka pada tahun 1922 ya dari Inggris. Walaupun tahun 1922 sudah diambil alih oleh Islam, tapi kaki tangan Inggris masih ada di dalam, sehingga nanti resmi menjadi merdeka setelah tahun 1935. Menyusul Irak dijajah oleh Inggris, kemudian melepaskan tangan. Dia merdeka pada tahun 1932. Lalu disusul oleh Indonesia yang dijajah oleh Belanda. Ya, pernah dijajah juga oleh Spanyol, pernah dijajah oleh Inggris, tapi tidak merata. Ya, Belanda yang paling lama itu sampai tahun 1945, lalu disusul oleh India tahun 1947, lalu Afrika Utara tahun 1000, ya Maroko tahun 1951, lalu disusul lagi oleh Sudan. Sudan itu dia merdeka pada tahun 1956. Aljazair dari tangan Inggris, mereka melepaskan diri dari tangan Inggris pada tahun 1962. Lalu kalau tidak salah Iran yang merdeka ya dari tangan Amerika dengan berdirinya Republik Islam Iran tahun 1967 dengan presidennya itu adalah Khomeini. Dari situlah Islam mulai bangkit sekarang. Inilah yang kita katakan Islam pada saat itu masuk dalam pembabakan masa modern. Inilah topik-topik kita pada saat sekarang ini. Kita hanya membahas Islam pada masa modern sesuai dengan judulnya itu dunia Islam modern. Ya, jadi kita meninggalkan masa-masa silam, masa klasik, masa pertengahan, tapi kita memasuki abad modern. Abad modern ini yang menurut pembabakan sejarah itu dimulai pada tahun 1800 sampai sekarang. Ya, jadi pembabakan itu dimulai pada masa yang saya katakan tadi setelah Prancis menduduki Mesir pada tahun 1798, yaitu dimulai perhitungan dari situ karena Islam sudah mulai terbuka matanya untuk melakukan pembaharuan, sehingga sepakat sejarah menyatakan bahwa masa modern itu dimulai pada tahun 1800. Lalu kemudian pakar sejarah membagi lagi karena panjang sejarahnya 1800 sampai sekarang ini, maka dibagi dua lagi bahwa masa modern itu dimulai 1800 sampai 1967. Lalu babakan kedua itu 1967 sampai sekarang. Nah, apa sebenarnya yang kita ingin pelajari di dunia Islam modern ini? Yang kita ingin pelajari dunia Islam modern sekarang ini, mengapa sebenarnya Islam pernah ketinggalan? Kenapa sebenarnya Islam pernah ketinggalan? Terus diambil alih oleh orang Barat, padahal kita sudah pernah berjaya kurang lebih 2 abad. Ya, itu masa ya nanti
2 abad itu kita berkuasa setelah adanya perang salib itu runtuh seketika. Kita ingin mengembalikan citra umat Islam masa silam untuk menuju ke citra masa baru ini, masa modern ini. Karena itu, kita akan mengetahui apa sebenarnya kelemahan-kelemahan yang terjadi pada diri umat Islam. Kemudian, ya faktor-faktor apa yang menyebabkan orang Barat bisa maju. Karena dia bisa maju karena mengambil ilmu dari Islam. Ya, Anda ketahui bahwa Islam pernah berjaya itu Islam melakukan pintu terbuka. Pintu terbuka maksudnya seluruh bangsa bisa masuk untuk menimba ilmu pengetahuan. Motifnya adalah untuk memperluas ilmu pengetahuan karena ilmu pengetahuan itu adalah kuncinya. Kunci dari segala ilmu pengetahuan ada. Ya, kunci dari seluruh peradaban ada pada ilmu pengetahuan. Karenanya kita ingin mengetahui ya apa yang mempengaruhi Islam dunia barat bisa maju. Dan melalui jalur-jalur apa mereka ambil. Ya, bagaimana caranya orang Barat bisa maju? Itu mereka maju karena mengambil ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sejak kapan? Itu pada masa keemasan. Dia mengambil ilmu pengetahuan di Spanyol, dia mengambil ilmu pengetahuan di Mesir, dia mengambil ilmu pengetahuan dari Baghdad. Itu di Baghdad ilmu pengetahuan maju pada zaman pemerintahan Al-Amin, ya Al-Ma'mun ya dirintis oleh Harun ar-Rasyid, dimajukan oleh Al-Ma'mun sampai Khalifah yang ke-10 Al-Watik ya, setelah Al-Mu'tasim, lalu Al-Mutawakkil, lalu Al-Watik. Disitulah puncak kejayaan umat Islam, lalu mereka itu berpecah belah. Tetapi walaupun di Baghdad itu berpecah belah umat Islam dengan maksudnya unsur-unsur asing ke dalam dunia pemerintahan, itu berjaya di Spanyol. Islam berjaya di Spanyol, ya, kurang lebih 700 tahun lamanya. Di situlah orang-orang Eropa. Karena Eropa, ya, Islam dengan Eropa itu tidak ada pemisah di situ. Yang memisahkan di situ adalah Italia. Nah, dari situlah mereka masuk berbondong-bondong mencari ilmu pengetahuan Yunani. Ya, karena kita ketahui bahasa internasional pada masa kejayaan Islam itu adalah bahasa Arab. Lalu kemudian dunia Barat masuk belajar menuntut ilmu di Islam, ya, menuntut ilmu, tetapi ilmu yang diambil itu dibawa ke Barat. Dia terjemahkan lagi ke dalam bahasanya sendiri. Dan kita ketahui pada masa pencerahan Renaissance, ya, perguruan tinggi yang dibangun di Barat itu yang pertama kali didirikan pada tahun 1113 itu adalah perguruan tinggi di Sorbonne. Sorbonne, ya, Sorbonne itu di Paris. Itu sekolahnya dulu sekolah penterjemahan. Bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ke dalam bahasa Yunani. Dari situlah terjemahan ilmu pengetahuan yang diambil dari Spanyol, sehingga muncullah nanti masa Renaissance. Dari Renaissance itu muncullah kecemerlangan masa Aflarun, lalu masuklah pencerahan kepada dunia Barat. Islam ketika itu mundur. Jadi itu berbalik, ya. Pernah dunia Barat maju sebelum Islam, yaitu ternyata dua negara yang saling bertikai antara Persia dengan Romawi. Ya, tapi setelah mereka runtuh karena adanya umat Islam, peradaban yang ada di Barat diambil lagi oleh umat Islam. Umat Islam mengambil dari Yunani, kemudian diterjemahkan ke Mesir, di Mesir, Iskandaria, lalu muncullah di situ ilmu pengetahuan yang Helenisme. Helenisme bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Romawi, itu kekuasaan pada masa Iskandar Agung. Lalu ratusan tahun mereka mendirikan, ternyata masih sekarang kita buktikan ada perpustakaan Iskandaria yang masih ada sampai sekarang ini. Silakan Anda pergi ke sana melihat. Itu terjemahan buku diterjemahkan oleh orang Islam. Dan orang Islam menerjemahkan,
Ya, lalu kemudian diambil lagi-lagi oleh orang Barat. Jadi ilmu pengetahuan itu berputar dari Yunani yang kita ketahui sebagai pusatnya ilmu pengetahuan. Pusat ilmu pengetahuan itu adalah filsafat. Makanya filsafat itu dikatakan sebagai ibunya ilmu pengetahuan yang berpusat di Yunani. Tapi sifat ilmu pengetahuan yang ada di Yunani itu sifatnya adalah eksperimen, bukan apa ya, spekulasi. Makanya di sana muncul orang-orang filosof yang sangat mengandalkan idealismenya. Nah, setelah ilmu itu ya Romawi menaklukkan Yunani ya, lalu pengetahuan yang ada di Yunani dibawa ke Iskandaria, lalu diterjemahkan lagi dengan bahasa Romawi, itulah ilmu pengetahuan mulai maju, namanya Helenisme. Helenisme itu penterjemahan dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Romawi, lalu Islam menaklukkan lagi Romawi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Lalu ilmunya lagi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi berputar. Lalu ya, ilmu pengetahuan yang sudah diterjemahkan dengan bahasa Arab yang diterjemahkan oleh Islam bukan hanya menerjemahkan, tapi mereka itu melalui eksperimen, percobaan, penelitian itu pada masa Habib Al-Ma'mun. Kalau di Spanyol itu masa ya Abdurrahman An-Nasir. Kalau di Mesir itu masanya Islamillah. Ya Al-Mu'isridinillah, saya kira kita ketahui semua bahwa Al-Mu'isridinillah itulah yang merubah ya Masjid Kairo ya yang didirikan oleh Jaur Al-Shikili ya, kemudian dijadikan sebagai ya sebagai perguruan tinggi oleh Al-Aziz, bapaknya merintis membangun Masjid Kairo, lalu anaknya Al-Aziz ya didinilah itu merombak menjadi ya memadukan antara masjid dengan pusat peradaban, yaitu ilmu pengetahuan, dengan mendirikan Universitas Kairo yang sampai sekarang ini masih kita nikmati. Satu-satunya perguruan tinggi yang bertahan berabad-abad lamanya, walaupun di negara-negara lain sudah runtuh dengan kenakalan-kenakalan, kebiadaban penjajah-penjajah. Kecuali yang bisa bertahan universitas itu ya Pak, Universitas Al-Azhar Kairo yang dibangun oleh ya dia dirombak, bukan dirombak tetapi dialihkan fungsinya menjadi perguruan tinggi. Masjid dialihkan, bukan berarti berubah. Tetap ada masjid di situ, tetapi di dalamnya ada perguruan tinggi Jami Al-Azhar yang didirikan oleh Al-Aziz. Itu bisa kita lihat. Kenapa bisa mereka bertahan? Karena pertahanan dari umat Islam sejak zaman dahulu kala, masa Al-Mamluk itu ya, dinasti Mamluk, kerajaan yang dibawa oleh para hamba-hamba maksudnya orang-orang yang tertindas ya, hamba sahaya itu, makanya dikatakan Mamluk. Itu Mesir sehingga bangsa Barat tidak bisa masuk, walaupun dia masuk tapi tidak sampai berkuasa. Ya, kemudian Timur Lain tidak mampu lagi juga berkuasa di dalam karena ada pertahanan. Tentara salib juga tidak bisa masuk. Makanya peradaban yang ada dan masih asli sampai sekarang ini adalah peradaban yang ada di Mesir. Ya, karena tidak ada tangan-tangan jahil yang masuk. Tidak ada bangsa asing yang bisa masuk meruntuhkan ya peradaban Islam di Mesir, termasuk ya Jami Al-Azharnya. Nah, itulah ya yang kita pelajari, sebenarnya itu sudah dipelajari pada semester 2, itu sejarah peradaban Islam. Jadi masuknya orang Barat ke Mesir, ya orang-orang Barat ke dunia Islam itu melalui jalur ilmu pengetahuan. Lalu kemudian orang Barat masuk juga ke Mesir lewat jalur perang salib. Perang salib kita ketahui berlangsung kurang lebih 200 tahun lamanya. Lalu disitulah orang-orang Barat bisa menikmati dunia Islam yang sudah berjaya itu, lalu kekayaan umat Islam dibawa ke daerahnya sendiri, itu masa perang salib. Lalu juga yang ketiga itu Sisilia yang ada di sebelah selatan Italia.
Istiadat itu juga yang pernah diduduki oleh bangsa Normandia. Itu peradaban-peradabannya sangat tinggi dan jalur dari situlah mereka bisa mengambil ilmu pengetahuan dan dibawa ke barat. Nah, itu nanti kita akan bahas di kuliah pertama, ya, pemakalah pertama. Nah, di dalam nanti itu saya akan bagikan judul-judul. Salah satu judul yang satu nanti saya akan kopikan, Anda akan membagi. Lalu kemudian kita melihat bahwa di dunia Islam sekarang ini selalu kita bersentuhan dengan orang Kristen. Lalu nanti kita akan membahas ya bagaimana persentuhan umat Islam dengan Kristen pada abad pertengahan. Persentuhan Kristen pada abad pertengahan. Kenapa Kristen kita ambil di sini? Karena wilayah-wilayah Kristen pada zaman dahulu kala diambil alih oleh orang Islam. Tapi bagaimana sikapnya Islam terhadap umat Kristen, bagaimana sikap Kristen terhadap umat Islam itu sangat bertentangan. Kalau Islam itu sangat toleransi, sementara Kristen tidak. Nanti itu dalam pembahasan makalah sangat panjang. Itu pada abad pertengahan. Kita tidak ambil mulai dari hanya abad pertengahan. Karena disitulah umat Islam bersentuhan dengan orang Kristen. Walaupun kita ketahui Islam sudah bersentuhan dengan Kristen pada masa Nabi, yaitu ketika Nabi berhijrah kemana itu, ke Habasyah, di mana pendeta Najshi itu adalah orang Kristen, dan dialah sendiri pendeta orang Kristen itu setelah umat Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad itu hijrah ke Habasyah, dan Raja Habasyah inilah yang menerima dengan baik umat Islam untuk dibawa perlindungannya ketika umat Islam dikejar. Jadi banyak orang Kristen yang berjasa pada saat, termasuk omnya Hadijah, ya, omnya Hadijah, siapa lagi cek itu, Warqa bin Naufal. Kemudian juga itu yang raja siapa itu yang melindungi Nabi ketika 12 tahun. Nabi dibawa perlindungannya ketika dalam keadaan perdagangan di rumah itu dilindungi Nabi Muhammad, karena dia menyatakan ini punya tanda-tanda kenabian. Itu ketika menuju ke Irak, karena Irak itu adalah dunia Kristen, maka dia menghalangi jangan anak ini dibawa ke sana, karena anak ini akan menjadi rasul sebagaimana yang telah diberikan oleh Nabi Musa. Itu kebaikan hati Kristen pada waktu itu terhadap umat Islam. Lalu kemudian kapan dia bersentuhan langsung umat Islam itu pada saat masa Abu Bakar As-Siddiq, ketika mereka masuk di Palestina, lalu dia meruntuhkan pintu gerbangnya, lalu dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Bagaimana sikap umat Islam pada orang Kristen itu? Dia sangat toleransi. Kenapa sangat toleransi? Mengapa tidak membagi uta di situ? Karena seolah-olah umat Islam pada masa perjuangannya, seolah-olah di belakangnya masih ada Nabi, walaupun Nabi pada waktu itu sudah meninggal. Apa yang terkenang pada diri Nabi terhadap Islam yang pergi menyiarkan Islam di seluruh wilayah-wilayah taklukannya itu, karena Nabi selalu berpesan bahwa kamu memasuki negerinya orang, janganlah kamu merusak. Pohon-pohon yang berbuah janganlah kamu tebang, karena pohon-pohon itu ingin juga menuntut haknya supaya mereka dinikmati oleh manusia. Jangan kamu tebang. Jangan kamu membunuh orang tua, jangan kamu membunuh orang hamil, orang-orang yang ada di dalam tempat persembahyangannya jangan kamu ganggu, jangan kamu membakar. Musuh-musuh kamu lawan itu dan dia cedera, maka kamu hendaklah obati mereka. Itu begitu santunnya umat Islam, itu dicontohi oleh para sahabat-sahabatnya. Nah, inilah menjadikan umat Islam di mata orang Kristen itu sangat bagus. Itu bagaimana perlakuan umat Islam kepada umat Kristen. Tentu saja itu berdasarkan dengan ajaran Al-Quran. Lalu kemudian juga nanti di makalah ketiga, di situ kita akan membahas bagaimana persentuhan antara Islam dengan Yahudi. Yahudi, kita ketahui bahwa Yahudi itu adalah agama, dikatakan juga sebagai suatu bangsa. Disebut sebagai agama karena yang membawakan itu adalah Nabi Musa.
Makanya disebut agama Yahudi. Ada namanya Yahudi, tapi ada juga namanya bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi itu siapa? Bangsa Yahudi itulah yang Yahudi. Lalu kenapa dia dikatakan Yahudi? Yaitu nanti Anda akan bahas di situ. Kenapa dia dikatakan Yahudi? Ada beberapa. Dikatakan Yahudi karena ada anak dari Nabi Yakub namanya Yehuda. Itu anak keempat. Namanya Yehuda. Dari situlah nama itu diambil bahwa Yahudi itu adalah agama Yehuda. Diambil dari nama salah seorang Nabi Yakub. Nabi Yakub itu juga digelar sebagai Israel. Israel diketahui di dalam Perjanjian Baru, Perjanjian Lama. Perubahan nama Yakub menjadi Israel. Sehingga namanya ya anak-anak Yakub 12 orang itu nanti kemudian melahirkan keturunan-keturunan. Keturunan-keturunan itu berbangsa berpuak-puak sehingga disebut dengan Bani Israel. Anak keturunannya Israel atau anak keturunannya Yakub. Anak keturunannya Yakub, anak keempat itu namanya Yehuda, itu diambil sebagai agama Yehuda. Kenapa Yehuda yang diambil namanya? Banyak anaknya yang lain. Anaknya yang lain salah satu namanya Benyamin, ya Benyamin, Matius, Lewi, Yehuda, Sabulon, Gad, Yas, Asar, Naftali, Benyamin, dan Yusuf. Itu 12 orang anaknya. Dan salah satu anaknya namanya Yehuda, itulah dikiaskan sebagai agama Yahudi. Kenapa bukan yang lain-lain? Karena Yahudi itu puaknya lebih banyak, puak-puaknya. Suku-suku lebih banyak terdiri dari anak muda, di mana raja pada waktu itu membutuhkan anak-anak muda dari keturunan Bani Israel. Siapa yang lebih banyak anak mudanya untuk dijadikan pahlawan peperangan? Itulah yang dia terkenal, sehingga dikenal puaknya Yehuda. Puaknya Yehuda menjadi bangsa Yehuda, bangsa Yehuda menjadi agama Yehuda. Pendapat lain lagi menyatakan bahwa kenapa namanya Yehuda itu salah satu dari faktor geografis politis. Karena setelah meninggalnya Nabi Sulaiman, anaknya Nabi Daud, Nabi Sulaiman berkuasa di Palestina, meninggalkan dua anaknya. Itulah ketika dia meninggal, dia membagi dua negaranya. Palestina adalah Palestina Utara dan Palestina Selatan. Palestina Utara diberikan kepada anaknya yang sulung, kemudian Palestina Selatan kepada anaknya yang bungsu. Palestina yang utara beribu kota namanya Samaria, lalu Palestina bagian selatan beribu kota dengan Yehuda. Lalu Samaria ditaklukkan oleh bangsa Asyur sehingga mudah saja kerajaan itu dia telah runtuh. Lalu yang bertahan 100 tahun lagi lamanya Yehuda, kerajaan Yehuda bertahan, lalu ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar pada tahun 683. Itulah Yahudi pada waktu itu dalam masa pembuangan. Jadi berulang-ulang Yahudi masa pembuangan pada bangsa. Ya, Babel, masa pembuangan pada bangsa Persia, Asyur, masa pembuangan pada masa Romawi. Terakhir pada tahun 70 Masehi, Palestina ditaklukkan oleh Raja Titus. Raja Titus sehingga Yahudi terpencar-pencar ke seluruh penjuru dunia. Masuklah dia di kota Madinah. Dan beradaptasi dengan orang Islam. Nantinya kemudian diusir oleh Nabi Muhammad. Ya, ini orang Yahudi, karena Yahudi orang yang dianggap sebagai orang yang negatif, penilaiannya negatif. Ya, itulah sebabnya juga ada ayat menyatakan lantar daang kal Yahuda wal Nasara hatta tabi'amil tahu. Itu ya pernyataannya Rasul. Nah, sampai nanti itu perkembangan agama Yahudi sehingga ya datanglah salah seorang yang dianggap sebagai rasul terakhirnya atau pelopornya, itu Herzl. Herzl itu adalah bangsa Australia. Ingin membeli kejayaan Islam pada masa Sultan Al-Majid II. Tapi Herzl ini
ya menolak, ya Sultan Majid II menolak. Apa yang dikatakan bahwa Palestina saya tidak akan memberikan setetes darah pun saya tidak akan memberikan karena ini adalah perjuangannya umat Islam. Dengan jalan lain, dengan jalan negosiasi berlanjut, ya kurang lebih 500 tahun lamanya, akhirnya ya Palestina direbut oleh masa ya orang-orang Israel yang sekarang ini. Itulah dibawa gerakan Sionisme. Itu ya, jadi itu berlanjut mulai dari awal. Sejarahnya Yahuda sampai sekarang ia menduduki Palestina. Nah, kenapa dia menduduki Palestina? Nanti ada pembahasan tentang Sionisme, berdirinya negara Sionisme. Ya, jadi itu terkait semua. Lalu kemudian masuk ke babakan-babakan seterusnya, ya ada lagi namanya pengaruh orientalisme. Lalu bagaimana Islam di Amerika, bagaimana Islam di Turki, nanti saya akan sampaikan. Bagaimana Islam di Mesir, bagaimana Islam di Perancis. Ya kenapa ada Islam lagi di sana? Padahal pernah sudah tidak ada Islam di sana. Pernah tidak ada di Spanyol, Islam tidak ada di Spanyol. Karena ada peristiwa, namanya peristiwa Inkuinisasi. Ya pada masa pemerintahan Ratu Isabella dengan Raja Ferdinand. Tidak ada orang Islam di Spanyol. Siapa yang tinggal di Spanyol akan dibunuh. Ya dengan raja dengan cara kebiadaban. Itu dilakukan oleh Raja Ferdinand dengan Ratu Isabella. Ya, jadi nanti kita pelajari kenapa sampai bisa demikian. Kalau Anda membahas tentang Australia atau Inggris, kapan Inggris masuk di Australia? Siapa pelopornya, bagaimana perkembangannya sekarang, berapa masjid yang ada di sana, berapa umat Islam yang ada di sana, bagaimana sikap pemerintah terhadap umat Islam. Begitupun kalau kita membahas tentang Prancis, kapan Islam masuk di Prancis? Ya, padahal Prancis ya pernah ya khalifah yang ke-8 dari dinasti Bani Umayyah, ya Umar ibnu Abdul Aziz. Itu masa pemerintahannya itu terputus di situ, Islam masuk di Italia. Karena ada peperangan di situ, peperangan yang bisa menjadikan umat Islam mundur. Pemimpinnya itu Karl Martel. Karl Martel ya, itu pemimpinnya Karl Martel pada tahun 732. Itu masa pemerintahannya siapa Umar ibnu Abdul Aziz, tapi umat Islam mundur. Itulah sebabnya maka umat Islam tidak sampai masuk ke Italia. Perluasan wilayah pada waktu itu terputus sampai di Tours. Ya peperangan sampai di Tours itu umat Islam mundur. Kita nanti mengetahui kenapa sampai Islam mundur, kenapa sampai dia kuat. Tentu faktor geografis sangat menentukan pada waktu itu. Situasi yang menjadikan umat Islam mundur karena umat Islam pada waktu itu hanya mengandalkan unta. Unta itu sebagai sarana ya transportasi dalam peperangan. Pada waktu itu belum ada mobil, belum ada pesawat. Lalu kemudian transportasi yang dilakukan dipakai oleh orang-orang Prancis pada waktu itu menggunakan kuda yang sangat kuat. Unta tidak bisa naik gunung, unta tidak bisa berjalan kencang kecuali di padang pasir. Jadi lahannya unta itu hanya cocoknya di padang pasir. Makanya umat Islam selalu menang melawan tentara-tentara karena dia melawan kuda, di mana keluar biasaan kuda itu hanya bisa menginjakkan kaki di tanah-tanah yang keras, tidak cocok dengan pasir. Kalau Islam mengandalkan untanya karena kakinya unta itu cocok dengan padang pasir. Ya, jalan lambat tapi sangat meyakinkan. Ya, kuat dan langkahnya sangat cepat. Itu salah satu faktor mengapa umat Islam mudah menang. Dan juga kenapa mundur umat Islam itu pada waktu peperangan di Poitiers karena faktor cuaca. Faktor cuaca yang sangat mencekam, salju yang tidak bisa ditahan oleh umat Islam sehingga mereka mundur. Dan pahlawannya ya Musa bin Nusayr itu meninggal pada saat itu karena cuaca yang tidak mengizinkan. Faktor ketiga yang menjadikan umat Islam mundur karena pegunungan-pegunungan yang di Italia itu, ya jalanan-jalanan di Italia itu dipenuhi oleh gunung-gunung. Kuda tidak bisa, ya unta tidak bisa, ya naik ke gunung. Apalagi umat Islam yang hanya mengandalkan tombak,
belum ada persenjataannya pada waktu itu. Jadi inilah salah satu faktor mengapa dia mundur. Lalu kemudian kalau kita lagi melihat bagaimana ya kalau judulnya itu Mesir, membahas Mesir, ya kapan Islam masuk di Mesir? Kenapa dia runtuh? Siapa pemimpinnya sekarang ini? Siapa gubernurnya? Bagaimana sistem pemerintahnya? Berapa masjid yang ada di sana? Ya, kalau Mesir itu kita katakan bahwa pernah dikatakan sebagai negara seribu menara. Mesir itu pernah dijuluki sebagai 1000 menara. Menara di situ ribuan karena gereja juga punya menara, masjid juga punya menara. Dan menaranya di situ, menaranya umat Islam berbagai-bagai macam modelnya. Ada bercorak taulonisme ya di Toulon, ada bercorak gereja, ya macam-macam lah menara itu modelnya. Kemudian ada menara-menara gereja sehingga dijuluki oleh sejarawan bahwa dia itu adalah ya kota 1000 menara. Tapi sekarang masa modern ini dikatakan sebagai kota 1000 parabola. Karena di mana-mana Mesir punya parabola. Parabola itu besar di walaupun rumahnya itu bersusun-susun, semua pasang parabola. Kenapa mereka itu berlomba-lomba masang parabola? Karena itu sudah menggambarkan bahwa Mesir sudah menikmati alam modern, ingin melihat dunia lain lewat kamera, lewat televisi. Lalu berlomba-lombalah membeli parabola. Parabola itu sampai dijuluki bahwa dia adalah negara 1000 menara. Jadi sebelum dikatakan 1000 menara, ya setelah dikatakan 1000 menara, lalu dikatakan bahwa 1000 menara karena umat Islam masa kejayaan. Islam di Mesir itu berlomba-lomba, ya mendirikan kubah masjid. Kubah masjid Allah Romawi, ya kubahnya Allah Romawi, bukan Allah Turki. Lalu dilengkapi dengan menara, sehingga Mesir pada waktu itu begitu indahnya. Lalu sekarang berubah lagi bahwa Mesir adalah kota 1000 parabola. Entah sekarang apa lagi julukannya. Nah, silakan Anda ke sana. Anda akan menikmati berbagai macam peradaban-peradaban yang ada di situ, yang mulai 2500 tahun sebelum Masehi masih ada sampai sekarang bisa kita buktikan dengan adanya piramid-piramid yang ada jauh sebelum Islam itu masih tidak runtuh. Sekiranya orang-orang biadab bangsa penjajah itu masuk di Mesir, maka semua akan runtuh. Ya, Fir'aun, mayatnya Fir'aun sudah tidak ada lagi, tapi ternyata kan dia aman. Pertahanan-pertahanan umat Islam membentengi tentara salib, tentaranya Holocaust itu sampai tidak masuk. Makanya peradabannya masih bisa kita nikmati sampai sekarang ini, walaupun masanya sudah hampir 4000 tahun yang silam. Silahkan Anda ke sana. Berbeda lagi di mana lagi? Di Australia. Ya, Australia lagi kapan Islam masuk di sana? Kenapa lagi Australia? Ya, banyak memanggil ilmuwan dari orang menyaring. Ya, ada kantong-kantong pembiayaan yang ada dari Australia untuk membiayai siapa saja yang bisa pergi ke Australia. Tentu dengan syarat-syarat yang sangat menentukan syarat-syaratnya. Kemudian juga Iran. Itu ada, kenapa Iran, kapan Islam masuk di Iran? Ya, tentu jauh sebelumnya Islam masuk di Iran. Lalu bagaimana perkembangannya setelah munculnya kerajaan Safawi? Setelah kerajaan Safawi, ya, kemudian dijajah oleh Raja Persia. Raja Persia, ya, Syah itu lalu ditaklukkan oleh Islam. Ya, Islam pada waktu itu kemudian diambil oleh Amerika, lalu diambil alih oleh Yemeni. Maka sekarang bagaimana peradabannya? Ini kita bisa melihat bahwa Persia itu di mana kita ketahui sebelumnya adalah negara Majusi. Negara Majusi yang banyak didapati menara-menara. Jadi menara yang kita tahu sekarang ini, menara masjid, sebenarnya itu adalah bahasa Persia. Kenapa dipakai dalam Islam? Karena masa peradaban, munculnya peradaban Islam. Setelah Umar bin Khattab menaklukkan Persia, masuk di Persia, melihat bangunan menara, lalu dipadukanlah antara peradaban Persia dengan peradaban Romawi yang banyak menggunakan kubah masjid yang berbentuk bundar, lalu dipadukan. Menara dengan kubah jadilah masjid yang indah sekarang ini. Anda tahu
masjid pada masa Rasulullah hanya segi 4. Lalu nanti pada masa Umar setelah menaklukkan beberapa wilayah, mengambil peradaban-peradaban itu, akhirnya dipadukan sinkronisasi, kemudian diolah menjadi peradaban Islam. Jadi menara itu asalnya dari Persia. Menara itu adalah tempat penyimpanan api sembahannya orang Majusi. Lalu dilengkapi dalam Islam sebagai tempat. Jadi menara yang ada sekarang itu tempatnya orang Asan. Ya, di tempatnya orang Asan. Ya, Anda lihat sendiri bagaimana bentuk model-modelnya. Nah, setelah perluasan Islam lagi menuju ke Turki, menuju kemana-mana, diambil lagi peradabannya. Makanya Anda lihat masjid pembangunan Al-Markas Al-Islami yang ada di kota Makassar itu adalah perpaduan antara budaya Turki, budaya Persia, dan budaya Romawi. Di mana budaya Turkinya di situ? Itu segi-segi tiga. Ya, Anda ketahui menaranya orang Turki itu segitiga ya ujungnya. Ottoman itu ciri khasnya. Kemudian dibawa, ya di mana-mana dibawa kalau ada corak-corak segitiga di atas itu adalah peradaban Turki. Pagarnya segi-segi tiga. Ya, peradaban segi-segi tiga. Kalau bundar-bundar itu peradaban Romawi. Ya, bangunan, paca, ada ya di situ ada corak peradaban Romawi, peradaban Persia, peradaban Turki. Itu ada peradaban Cina juga, ya kalau dia berbentuk kelenteng ada di situ, itu peradaban lalu diislamisasikan menjadi peradaban Islam. Itu ya, itu di dunia Islam modern. Saya kira sudah sampai jamnya. Ya, jadi ini ya, apa yang saya sampaikan ini hanyalah sebagai garis besar. Garis besarnya sebagai pengenalan Anda untuk membahas nanti makalah-makalah yang akan kita sajikan. Tentu makalah yang akan kita bawakan itu sebanyak mahasiswa yang ada di kelas. 14 makalah. Sebentar saya akan kirimi Anda. Itu judulnya. Judul-judulnya itu pertama itu adalah persentuhan ya pengaruh dunia Islam di dunia Barat. Kemudian Islam di Mesir ya di mana ini? Ada di sini tapi kabur. Kabur saya akan nanti kopikan ya. Baru Anda bagi siapa ketua tingkatnya, Anda bagi siapa pemakalah pertama. Maksudnya saya kasih bagian di sini karena akan Anda dihadang oleh banyak makalah-makalah sebentar. Setiap dosen akan memberikan tugas makalah. Karenanya saya lebih awal memberikan tugas ini supaya Anda lebih cepat mengerjakannya. Tugas pertama Anda siapa sebenarnya akan tugasnya kita ambil kasih dulu bagian itu adalah pengaruh peradaban Islam di dunia Barat. Anda akan membahas makalah minggu depan. Itu lalu kemudian nanti makalah kedua itu perkembangan Sionisme dan berdirinya negara Israel. Yang ketiga hubungan Yahudi dan Islam dalam lintasan sejarah. Keempat hubungan Kristen dan Islam periode pertengahan dan modern. Dan kelima perkembangan Orientalisme. Keenam perkembangan Islam di Perancis. Perkembangan Islam di Belanda, perkembangan Islam di Inggris, perkembangan Islam di Amerika, perkembangan Islam di Australia, perkembangan Islam di Mesir, perkembangan Islam di Saudi Arabia, perkembangan Islam di Turki, perkembangan Islam di Iran, perkembangan Islam di Palestina, Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Jepang, dan perkembangan Islam di Cina. Itu semua makalah kita akan pilih nanti dari 14 orang ini. Tapi makalah pertama untuk minggu depan kita berikan kepada Keti. Ketua tingkatnya itu membahas ya tentang pengaruh peradaban Islam di dunia Barat. Ya, jadi itu nanti Anda akan membahas makalah itu kapan Islam masuk, bagaimana perkembangannya, siapa pemerintahannya, bagaimana hubungan antara Islam dengan masyarakat-masyarakat yang ada di sana. Ya, ya seperti tadi yang saya sudah terangkan bagaimana di Turki, di Saudi Arabia bagaimana. Saudi Arabia apakah sama Saudi Arabia dengan Uni Emirat Arab? Tentu saja berbeda kan? Walaupun dia kedua-duanya berada di daratan Saudi Arabia, tapi berbeda.
Walaupun dia sama-sama berbahasa Arab, tapi juga berbeda. Beda. Kalau di Mekah itu mayoritas penduduknya adalah Arab asli, 90% Arab asli. Di Uni Emirat Arab cuma 12% Arab. Yang lainnya itu adalah orang dari India dan Pakistan. Kemudian sistem pemerintahannya juga berbeda. Kalau Saudi Arabia itu sistem monarki, ya monarki absolut. Sementara di Uni Emirat Arab bersifat presidensial dengan konstitusional. Ibu kotanya juga berbeda. Kalau Arab Saudi ibu kotanya di Riyadh, sementara Uni Emirat Arab adalah ibu kotanya di Abu Dhabi. Kenapa dikatakan Uni Emirat Arab? Karena banyak negara-negara yang baru berkembang ingin mempersatukan diri menjadi Uni. Jadi dia punya wilayah juga berbeda. Kalau wilayahnya Saudi Arabia ada berapa 2 juta kilometer persegi luasnya, sementara Uni Emirat Arab hanya 830 kilometer persegi luasnya. Lalu keduanya mereka menggunakan bahasa Arab. Lalu juga kelebihan kedua-duanya ada. Kalau Saudi Arabia memiliki 2 tanah suci, 2 kota Haramain, Mekah, Madinah, sementara di Uni Emirat Arab yang terkenal di situ mengalahkan dunia yaitu Khalifah Al-Buruj. Khalifah Al-Buruj itu salah satu ikon Uni Emirat Eropa yang tingginya 8 km. Bangunan yang terpanjang di dunia. Ya, jadi itu berbeda walaupun dia dalam satu jazirah. Nanti kita akan bahas kalau Anda mengambil Saudi Arabia. Ya, bagaimana sistemnya sekarang ini, bagaimana perlakuan Arab Saudi antara ya perempuan di Saudi Arabia dan bagaimana di Uni Emirat itu berbeda. Kalau di Saudi Arabia itu masih terbatas. Ya, ruang geraknya perempuan itu terbatas. Sementara di Uni Emirat Arab itu sama dengan di Mesir. Itu sudah bebas, makanya banyak prostitusi di sana. Karena yang membangun Abu Dhabi itu orang-orang besar-besar, semua presiden-presiden punya lahan di sana membangun tempat-tempat tinggal. Dan tujuannya memang adalah wisata. Berbeda dengan Saudi Arabia, tunjukkan kita adalah religius. Ya, religius itu akan ada Mekah dan ada kota Madinah. Sementara di Uni Emirat Arab itu yang menonjol di situ adalah wisatanya, negara turis. Itu contohnya seperti itu ya, yang kita akan bahas nanti ya. Jadi memang luas kalau Islam budaya. Kemudian di Cina, bagaimana di Cina? Kapan Islam masuk di Cina? Ya kalau ada yang ambil, tentu harus banyak membaca literatur, karena tanpa literatur itu Anda akan sama saja di kotak ibu pengetahuannya. Kalau hanya mengcopy paste makalah-makalah yang sudah ada, sangat terbatas ilmu pengetahuannya. Karena seorang dokter harus punya wawasan yang luas. Wawasan kita harus luas. Bagaimana memperoleh wawasan itu? Harus dengan membaca, ditopang dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Ya, jadi memang mahasiswa itu memang susah, tetapi sangat berguna di kemudian hari. Dan memang itulah yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita menempatkan ladina amanu, waladina utul ilma darajah. Ya itu ya ilmu pengetahuan. Jadi saya kira mulai yang walaupun kita punya pertemuan ini sangat singkat saja, tapi saya kira bisa berguna dan bisa bermanfaat untuk kita kembangkan ke depan. Hanya saya belum berkenalan dengan Anda sudah bisa melihat saya lewat layar ya, walaupun hanya lewat media. Nah, saya kira juga saya tidak merasa puas dengan ilmu yang saya berikan ini. Sekiranya bisa kita bertatap muka di kelas, maka saya merasa puas karena saya bisa membagi ilmu saya. Kelebihan saya itu hanya ingin ya, saya menulis di papan ya dan saya terangkan peta-peta dunia. Saya akan menunjukkan bagaimana perjalanannya mulai dari Nabi Ibrahim sampai dunia sekarang ini. Ya, dari Mesopotamia, dari Ben Ur di kota Ur ya,
Irak sekarang ini, ya, pusat peradaban manusia yang pertama, lalu dia masuk ke Palestina lalu masuk ke Mesir, lalu dia masuk ke kota Mekah, akhirnya melahirkan nanti siapa, Ismail yang menjadi keturunannya Nabi Muhammad sampai kita sekarang ini. Itu perkembangan manusia pada awalnya. Ya, jadi saya kira kurang lebihnya apa yang saya sampaikan ini, saya mohon maaf. Dan saya akan susul nanti dengan berapa tugas makalah, nanti Ketinya yang membagi. Jadi minggu depan kita sudah bisa mulai, tapi mohon maaf, saya akan menambah saya punya jam, nanti saya kasih jam 8.30. Apa Anda tidak keberatan? Tuh, ada jamnya jam 10, ada jamnya jam 10. Ada Prof. Jam 10 Prof. Ada. Sebentar. Ada Prof. Ada jam 10. Iya, ada Prof. Aisyah Kara sebentar. Oh iya, karena iya saya bersama Aisyah Kara itu di laut dulu mandi di pantai setiap hari Kamis, tapi jam 8 saya sudah tiba di rumah. Jadi biarlah agak telat-telat, barang 10 menit saya harus mandi dulu baru ke di layar media. Saya mohon maaf ya, saya harus mengantar suami Prof. Ahmad Sewang, saya antar ke pantai untuk berendam untuk 1 jam. Jadi saya kira pertemuan kali kita pertama ini saya akhiri. Tapi sebelumnya saya mohon supaya nama-nama dikirim lewat WA. Ya, dikirim lewat WA. Keti, ya kebetulan Keti ini saya pernah ketemu di Mesir, dan kalau tidak salah rumahnya yang saya tempati selama 1 bulan di Mesir. Waktu saya di Mesir 1 bulan, saya sempat mengunjungi semua peradaban-peradaban yang ada. Saya sengaja memang begitu karena saya dari jurusan itu sangat sana sempat ke tapi saya nyambung Kairo yang baru, kota lama, ya kota lama dengan kota baru, kemudian perguruan tingginya alhamdulillah saya bersama dengan Keti kamu di sana menumpang di rumahnya selama 1 bulan, alhamdulillah. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ananda semua, mudah-mudahan bisa apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa dikembangkan di dalam makalah-makalah sebentar kita akan diskusikan. Saya kira ya, saya akhiri. Assalamualaikum. Atau ada yang mau bertanya tentang makalah? Kalau ada yang mau bertanya, setelah saya berikan nanti, fotokopikan dengan judul-judul yang ada ini, atau bahan kita punya kurikulum, ya ini nanti saya akan kopikan. Kalau ada pertanyaan bisa lewat WA saja ya, disampaikan sama saya. Kemudian kita ya dari ini yang kita pakai. Saya kira saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Bu Aisyah Kara minta jam 2 sebentar, jam 14, pukul 14. Bagaimana kira-kira teman-teman ini? Bijak. Ya Kalau Allah. sekali malam saja, Pak Muja. Iya, malam saja. Ya, sekali malam saja. Oke, saya telepon dulu ya. Saya telepon dulu Prof. Aisyah Kara, dia bilang sekali malam saja ya. Sekali malam saja, seperti tadi malam. Masih live ke ini? Malam, waduh. Saya kayaknya sebentar keluar malam. Oh, Cie ketua tingkat keluar. Iya, nggak apa-apa ya. Jam 2 pada maghrib.
Jam 2 mau. Ikuti saja arahannya dosen. Oh, Biasa kita Atau ada yang mau jadi host tidak? Ada yang bisa Apa? jadi host dulu untuk anunya, untuk Zoom-nya. Enggak ada Zoom tak kasihan. kesiang. Apalagi numpang di kita ini. Zoom-nya itu enggak boleh 45 menit ya. Ini sudah hampir 2 jam ini. Zoom Ini premium itu. Jadi bagaimana ini? Jam 2 saja, jam 2 sebentar. Ya, tidak apa-apa untuk pertama toh. Ya, pertama Ji. Pertama ya. Ya, oke saya telepon. Iya. Pak Ketua, tidak ada kelompoknya ini, apa? Tidak ada grupnya lagi nih. Oh, nanti dibuatkan. Maukah grupnya? Saya dibuat gampang Ji. Ya bagus juga kalau setiap mata kuliah. Oh iya. Tapi Siap-siap. tapi mau diganti anunya, gambar kontaknya itu mau Halo, diganti Assalamualaikum, supaya Prof. kita bisa tanda. Gambar kontaknya. Tapi Prof, Dosen. jam berapa yang tadi? Jam pukul 14 Prof ya? Lagi di bawah. Oh iya. Enggak harus ada casnya itu. Oh, tak berangkat dengan satu Prof. Oh iya. Ya. Bukan Jadi ini. malam. Oh, Al. pokoknya Pada setelah maghrib. jam 1 Prof. Hmm? Oh iya Prof. Hampir sini. Untuk aplikasi Zoom-nya Prof, saya share link saja atau misalnya ada anunya Prof? Oh iya. Oh iya Prof. Oh, grup kelas Prof. Iya, pasangannya Dokter Yahya kalau tidak salah Prof. Jam 2 lagi. Iya, makasih Prof. Iya, Kau pergi dulu. berdua sebentar. Iya, iya. Jam 2. Assalamualaikum. Hah? Warahmatullah. Jam 2 katanya bisanya Prof. Ya jam 2 karena lagi apa lagi namanya? Pas jam 10 ini bertabrakan. Berapa kita sewakan Zoom Pak Ketua? Enggak gratis ini. Wah, gratis. Kenapa gratis 40? Iya, ada tekniknya Mas. Tekniknya dulu. Ya, biasanya 45 menit Ji. Oh iya, Iya, Pak, paling ada, maksimal ada, 45. ada rahasianya ini saya. Perlu ini. Bisa di-share ini rahasianya ini. Oh, Coba iya. dibagi dulu. Biasanya Jadi- kalau panjang itu membayar. Iya biasanya, tapi alhamdulillah ini gratis ini pakai trik saja Sat. Kalau gitu Memang pilihan ketua tingkat tidak salah Nah, memang. tidak salah memang. Triknya itu di schedule saja Sat. Dia dulu Bapak. Nah, Ya di schedule saja ditentukan. schedule. Iya. Biasa terputus itu Pak Ketua kalau di schedule. Ya. Kalau sampai 45 menit itu biasa diputuskan. Kalau tidak di schedule ya. Di schedule. Oh begitu ya. Tapi kenapa ini tidak terputus-putus ini? Ya itulah makanya saya bilang mungkin tidak dari orangnya siapa yang mas iya. schedule. Saya. Tapi dulu ya. Bagaimana pemilihan anunya dulu? Pemilihan itu apa? Yang dari sejarah studi kritis. Aduh, Ampun nggak saya Pak. Ya, nanti sebentar sambil berjalan kita kan kalau ada kaset masuk nama nanti kita bergabung. Oh iya oke lah. Pak Nur Saifullah ini di Bantainya. Ibu Dinji yang pertama minggu depan ya.